Allah, mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama kita membaca ayat ke-34 dari surah Yunus, surah ke-10, dan kita akhiri sampai dengan ayat ke-36. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar yang telah kita lakukan di dalam menyiapkan diri untuk membaca dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, maghfirah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru pada ketiga ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah sama-sama kita telusuri dan kita dapati dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin, khususnya pada ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Melalui tiga ayat yang telah kita dapati kemarin, betapa kita mendapati Allah menginginkan agar di dalam kita menjalani kehidupan beragama dan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti contoh dan teladan Rasulullah SAW. Allah menginginkan agar kita betul-betul mengoptimalkan seluruh potensi dan daya yang telah Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Bagaimana Allah telah memberikan, menganugerahkan kepada kita bukan hanya fisik, tetapi Allah telah menganugerahkan akal fikiran bagi kita. Dan Allah menganugerahkan pula hati untuk kita semuanya. Maka bagaimana di dalam tiga ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, dan insya Allah hal yang sama pun akan berlaku pada ayat-ayat yang akan kita telusuri pada pagi hari ini. Allah menginginkan agar betul-betul kita bisa mencerna sebaik-baiknya atas segala sesuatu yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita melalui seluruh fenomena penciptaan alam semesta, dan bahkan terhadap segala sesuatu yang berada di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam ayat-ayat yang kita baca ataupun yang akan kita baca uraiannya pada pagi hari ini. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa ketika di dalam ayat-ayat itu terdapat pertanyaan-pertanyaan di dalamnya, maka tentunya kita harus memberikan jawaban, dan jawaban itu tidak akan mungkin bisa kita hantarkan sebaik-baiknya kalau tidak kita menggunakan daya nalar fikir dan juga kemampuan spiritualitas yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Tidak saja kita melihat dan memandang dan mencernanya melalui mata dan telinga kepala, tetapi Allah menginginkan agar kita menggunakan yang paling utama itu adalah bagaimana mata dan telinga batin kita agar kita dapat melaksanakan pengkajian dan pentadaburan secara seksama dan sesuai dengan apa yang Allah hantarkan kepada kita semuanya. Ketika Allah menyampaikan siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi, maka tentunya kepada siapapun yang diajukan pertanyaan seperti ini, maka tidak akan mungkin ada jawaban lain. Kalau saat ditanyakan bahwa siapa yang menurunkan hujan itu, siapa yang telah menyinari bumi ini, dan siapakah yang telah menghiasi alam semesta dengan bintang gemintang yang gemerlap indah, dan siapa pulakah yang telah menciptakan bulan begitu indah dan eksotisnya dengan bulan sabitnya, atau siapakah yang telah menciptakan dan mengeluarkan seluruh produk yang menjadi kebutuhan umat manusia dan bahkan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan dari dalam bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kemudian akan menjawab bahwa semua itu hanya diciptakan oleh Allah. Dan begitu juga ketika Allah, setelah Allah berbicara mengenai segala sesuatu yang berada di luar diri,
dengan fenomena alam semesta, Allah pun menanyakan bahwa siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kita? Maka sesungguhnya kita pun akan menjawab dengan secara hakiki sebetulnya, siapapun dia, bahwa tidak mungkin kita menciptakan sendiri semuanya ini atau ada orang yang menciptakannya. Kalau bukan semata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi kalau seandainya ditanyakan siapakah yang telah melahirkan, menghidupkan, memelihara dan membesarkan dan kemudian mematikan dan setelah kematian akan dimunculkan dan dihidupkan kembali. Sebagaimana kita bisa melihat bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan bumi ini bergulir dalam pasang surut kehidupannya dari kehidupan dan kematiannya, serta segala sesuatu yang berada di antaranya. Maka siapakah sesungguhnya mengatur semuanya ini, maka tidak akan mungkin akan menghadirkan jawaban lain selain bahwa hanya Allah yang telah dan bisa dan berkuasa melakukan semuanya ini. Namun yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, bukan hanya sekedar jawaban dan pengakuan, namun bagaimana keselarasan antara jawaban hakiki yang kita keluarkan dari dalam diri ini dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka itulah yang Allah pertanyakan pada akhir daripada ayat ke-31 ini. Fakul afala tattaqun. Kalau seandainya memang sudah menjawab demikian, kenapa tidak bertakwa di dalam kehidupan ini? Maka sepatutnya kalau seandainya kita memberikan jawaban bahwa semuanya itu dilakukan oleh Allah, maka output yang kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah berupa ketakwaan kepada Allah. Maka kalau seandainya di satu sisi kita mengatakan dan tidak akan mungkin melakukan pendustaan di dalamnya bahwa semua itu hanya Allah yang melakukannya, namun kemudian ternyata dalam ekspresi dan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini tidak sesuai dengannya, maka terjadi keterbelahan sesungguhnya antara apa yang terjadi pada fisik kita dengan apa yang berada di dalam batin kita. Maka di dalam ayat ke-32, demikianlah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Maka sesudah kebenaran apa pula yang tertinggal selain daripada kesesatan? Maka Allah pun menanyakan, lalu bagaimana kamu sampai dibelokkan kepada kesesatan itu? Semoga Bapak dan Ibu dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ini, maha benarlah Allah yang selalu memperingatkan kepada kita semuanya untuk segera beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, serta kita mengatur posisi dan arah kembali, agar benar-benar kita berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah firman Tuhanmu dibuktikan kebenarannya terhadap golongan orang yang durhaka, sungguh mereka tidaklah beriman. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapati dalam ayat sebelumnya, Allah berikan kemudahan di dalam kita bersama-sama memohon dan bermunajat kepada Allah, semoga pesan yang terdapat di dalam ayat ke-34 sampai ke-36 ini atas izin dan rahmatnya turun dan nuzul kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Tanyakanlah, katakanlah, adakah di antara sekutu-sekutumu yang dapat memulai penciptaan kemudian mengulanginya? Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Maka katakanlah, Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya. Lalu bagaimana kamu menyimpang? Bagaimana kamu menjadi terbelokkan? Ayat ke-35. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Tanyakanlah, adakah di antara sekutu-sekutumu yang dapat membimbing kepada kebenaran? Qulillahu yahdi lil haqq. Katakanlah, Allah yang memberi bimbingan kepada kebenaran. Afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Yang lebih berhak diikuti,
Yang memberi bimbingankah? Atau yang tak dapat memberi petunjuk kecuali bila ia dibimbing? Famalakum. Bagaimana kamu ini? Kaifatahkumun. Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ayat ke-36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sebagian besar mereka hanya mengikuti dugaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguh sedikit pun dugaan tak ada gunanya berhadapan dengan kebenaran. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Kembali kita mendapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Allah menyampaikan pertanyaannya. Maka ketika kita mendapati pertanyaan seperti ini, maka sepatutnya kita mengkaji dan menganalisanya, mencerna sebaik-baiknya. Sehingga kita benar-benar mengetahui yang hakiki, hakul yakin dari segala kebenaran yang Allah hadirkan. Sebagaimana kita dapati dalam ayat ini, setelah Allah mempertanyakan mengenai penciptaan alam semesta, kemudian mengerucut jauh ke dalam diri kita sendiri ketika Allah mempertanyakan siapakah yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan kita. Dan bahkan Allah pun mempertanyakan siapakah yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka kita dapati pada hari ini, Allah mempertanyakan dalam kaitan dan interaksi kita dengan stakeholders kita. Dengan segala sesuatu yang mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Dan boleh jadi begitu kuat dan tegasnya pengaruh daripada unsur-unsur yang menjadi bagian dari elemen-elemen yang berada di seputar kehidupan kita sehingga mempengaruhi pula nilai-nilai kehidupan kita. Maka Allah meminta kepada kita menelisik, melihat dan mengevaluasi sampai sejauh mana sesungguhnya orang-orang yang kita jadikan sekutu itu. Apalagi kalau seandainya persekutuan kita dengan mereka telah membuat kita disadari atau tidak disadari telah mempersekutukan Allah pula di dalam kehidupan kita. Maka Allah menyampaikan pertanyaan ini kepada kita untuk kita mengevaluasi. Setelah mengevaluasi alam semesta, mengevaluasi keberadaan diri sendiri, maka Allah ingin melihat bahwa bagaimana kualitas dan kapasitas hubungan kita dengan orang-orang yang menjadi bagian dan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita ini. Apakah begitu kuatnya pengaruh mereka, sehingga mereka pun kita anggap bahwa merekalah yang menciptakan seluruh apa yang kita dapati di dalam kehidupan ini? Maka tentunya sudah pasti jawabannya akan kita katakan bahwa tidak mungkin. Nah, disinilah kemudian Allah menyampaikan kepada kita. Allah tegaskan bahwa yang bisa melakukan semua itu, penciptaan itu dan kemudian hanya Allah. Allah yang memulai dan Allah yang maha mengakhirinya. Maka tidak sepatutnya sesungguhnya kalau seandainya kita meyakini akan hal ini, maka kemudian dalam interaksi dan hubungan kita dengan elemen-elemen stakeholders yang mempengaruhi perjalanan kehidupan kita tersebut membuat kita terbelokkan dari jalan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan di dalam Al-Quran banyak sekali terminologi yang dihadirkan dengan masalah sekutu ini. Yang kita dapat di dalam kata syurakaikum di dalam ayat yang kita baca ini.
Dan di dalam Al-Quran begitu banyaknya syurakaihim, dan bahkan syurakai. Allah hadirkan begitu banyak, berpuluh ayat dihadirkan terkait akan hal ini. Maka selain daripada ayat yang kita baca pada ayat 34 dan ayat ke-35 terkait dengan masalah sekutu ini, Allah sajikan pula bagi kita semuanya sebagaimana kita bisa mendapati di dalam surah ke-30 surah Ar-Rum ayat ke-40 bahwa Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Begitu ya dalam surah Fatir, surah ke-35, ayat ke-40. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, atau mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lainnya. Begitu juga dalam surah ke-6 ayat ke-136. Allah menyampaikan bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Bagaimana kita mendapati di dalam ayat ini? Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan begitu pun kita mendapat di dalam bentuk lainnya. Di dalam surah ke-41 ayat ke-47, kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyuruh mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu. Itulah yang diucapkan oleh mereka. Begitupun pada ayat ke-27 dalam surah An-Nahl, surah ke-16. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir. Dan pada surah Al-Kahfi ayat ke-52, dan ingatlah pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Dan ingatlah pada hari ketika Dia, Allah, menjuru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Itulah yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat ke-62. Ya, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita mencermati atas peringatan Allah yang Allah hadirkan di dalam ayat ini. Apabila pada masa Rasulullah SAW ataupun
Pada masa Nabi dan Rasul terdahulu, mereka menjadikan sekutu-sekutu Allah itu begitu jelasnya. Berupa berhala-berhala, berupa patung-patung yang mereka anggap bahwa dengan segala persembahan yang mereka lakukan kepada berhala-berhala dan patung-patung itu, maka mereka pun akan mendapatkan kejayaan, keberkahan, dan kesuksesan melalui semuanya itu. Padahal semuanya itu adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah adalah merupakan salah satu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka yang perlu menjadi kewaspadaan kita sekarang ini adalah apabila kita meyakini bahwa puncak kehidupan kita dan kemudian menyadari bahwa benang merah dari seluruh apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang dihadirkan dalam Al-Quran adalah tauhid, yaitu beriman kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya orientasi kita. Maka bersama-sama kita menelisik ke dalam diri. Jangan sampai ada pula berhala-berhala yang boleh jadi secara fisik tidaklah berupa patung ataupun berhala sebagaimana yang kita bayangkan. Namun boleh jadi kini sudah berubah bentuk berhala-berhala itu. Menjadi nilai-nilai, menjadi paradigma, menjadi simbol-simbol, menjadi sebuah ketentuan keputusan yang kemudian keberadaannya telah mempengaruhi perjalanan kehidupan kita sehingga pada akhirnya kita telah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma, dengan nilai-nilai yang telah Allah tuntun kepada kita semuanya bahwa sepatutnya hanya kepada Allah lah kita menyembah, bukan kepada berhala-berhala, apapun bentuk berhala itu sendiri. Sesungguhnya betapa banyak berhala-berhala itu hadir di seputar kehidupan kita. Boleh jadi berhala-berhala itu antara lain dihadirkan apakah melalui media sosial, apakah melalui sajian TV, ataukah melalui hobi, ataukah melalui kekuasaan, ataukah melalui jabatan, ataukah melalui reputasi, ataukah kekuatan keluarga, ataupun pasukan, korporasi, ataupun partai, dan sebagainya. Yang sehingga kemudian dengan kesadaran akan segala kekuatan tersebut telah membuat kita kemudian menjadikan Allah prioritas kedua, ketiga, atau boleh jadi yang keberapa. Maka sepatutnya hal ini kita menjadi renungan kita bersama, adakah di dalam perjalanan kehidupan kita dalam 24 jam ini sesuatu yang telah menghambat ataupun menjadi penghalang di dalam kita melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah itu, serta mengutamakan segala sesuatu yang boleh jadi sesungguhnya hal itu adalah merupakan simbol daripada berhala itu sendiri. Semoga Allah melindungi dan merahmati kita semuanya. Pada ayat ke-35 kita mendapati, Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Maka masih berada dalam konteks pembicaraan mengenai sekutu-sekutu. Elemen-elemen yang mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Maka kita mendapati di dalam ayat ini kita sepatutnya menelisik bahwa sesuatu yang merebut perhatian kita dan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita tersebut. Apakah hal tersebut ketika kita mengikutinya, mentaatinya, melaksanakannya sepenuh hati, apakah hal itu akan membimbing kita kepada kebenaran? Termasuk dalam berbagai profesi yang kita miliki dalam kehidupan ini. Apakah profesi yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai kemuliaan itu dengan kebersamaan kita dengannya, membuat kita terhantarkan pada jalan benar dan menuju pada puncak kebenaran? Ataukah boleh jadi ternyata hal itu dengan kebersamaan dengan mereka malah kita terbelokkan, tidak berada lagi kita berada dalam rel-rel kebenaran itu. Padahal kemudian kita mendapati dalam ayat ini, Qulillahu yahdi lil haqq, bahwa Allah yang memberi bimbingan kepada kebenaran itu. Ada hal menarik yang bisa kita perhatikan di dalam ayat ini.
Pada penggalan pertama ayat ini, qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat membimbing kepada kebenaran? Yahdi ilal haqq. Tetapi pada penggalan kedua kita mendapati qulillahu yahdi lil haqq. Yang satu yahdi ilal haqq. Yang satu lagi yahdi lil haqq. Maka kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana para ulama dan mufassir menjelaskan akan perbedaan ini, bahwa Allah Maha sempurna, Allah Maha tuntas. Ketika Allah memberikan petunjuknya, maka Allah bukan hanya memberikan petunjuk, tetapi Allah akan membersamai kita semua agar kita benar-benar berada di dalam kebenaran dan mencapai kebenaran hakiki itu sendiri. Nah, kalau seandainya kita berbicara mengenai apa yang disajikan pada penggalan pertama ayat ini, mayyahdi ilal haq, yaitu orang-orang yang memberikan bimbingan kepada kebenaran. Maka inilah yang kita dapati pada misi Nabi dan Rasul yang Allah berikan amanah dan kemudahan di dalam kehidupan ini untuk menyampaikan pesan-pesan dan mengajak dan menunjukkan kepada kebenaran dan menelusuri jalan yang benar. Namun bagaimana Allah menyampaikan dan menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Namun apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, apalagi kita, hanya sekedar merupakan ikhtiar dalam upaya kita melaksanakan perintah Allah kepada kita semuanya, bahwa kita harus mengajak dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu. Namun akhir ataupun hasil dari semuanya ini, maka hanya pada sisi Allah lah. Berbeda dengan ketika Allah yang memberikan petunjuk itu, maka sudah pasti ketika Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, maka Allah akan membersamainya. Sama seperti halnya ketika kita mendapati dalam kajian yang lalu, misalnya dalam peristiwa peperangan antara pasukan Tolut melawan Jalut yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, bahwa bagaimana mereka memohon kepada Allah, Rabbana afril alaina sabra, bahwa yang mereka memohon kepada Allah untuk diberikan anugerah kesabaran, dikarenakan mengetahui pasti dengan penuh keimanan bahwa Allah menyertai orang yang sabar itu, innallaha ma'as sabirin. Dan kalau seandainya kita meyakini Allah menyertai kita semuanya, maka apakah sepatutnya masih ada lagi keraguan dan kegalauan di dalam kehidupan ini? Maka menarik di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a man la yahdi amman la yahdi illa ayyuhda. Apakah yang lebih berhak diikuti itu adalah orang yang memberi bimbingan atau orang yang tak dapat memberi petunjuk kecuali bila ia dibimbing? Menarik ketika kita membahas dan mendapati uraian daripada ayat ini. Terutama para ahli bahasa, mereka bisa berselancar dengan beberapa terminologi yang dihadirkan pada ayat ini. Tadi kita mendapati terminologi yahdi ilal haqqi. Kemudian kita mendapati di sini yahiddi, dan kemudian terminologi yuhda. Maka disebutkan di sini, apakah yang paling berhak dan patut kita ikuti itu adalah orang yang bisa memberikan bimbingan atau orang yang sesungguhnya dia tidak bisa memberikan bimbingan dikarenakan dia sendiri dibimbing. Menarik ketika saya menelusuri beberapa referensi di dalam mencoba memahami
Pesan yang terkandung di dalam ayat ini dianalogikan ketika seorang buta atau tunanetra, maka ia tidak bisa membimbing orang yang berada di belakangnya untuk menelusuri jalan itu. Dikarenakan ia sendiri dibimbing. Maka dalam konteks ini, kita tidak berbicara mengenai kebutaan secara fisik, tapi kebutaan, kesesatan, tidak mampu melihat tanda-tanda dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapati dalam ayat ini, apakah sama ketika kita mengikuti seseorang yang jelas dapat memberikan bimbingan terbaiknya dengan orang yang sesungguhnya ia pun tidak mampu membimbing dirinya sendiri? Maka betapa di dalam ayat ini kita mendapati selalu Allah menyajikan pasangan-pasangan di dalam memberikan penjelasan dan tuntunan kepada kita semuanya. Sama seperti halnya kita mendapati afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama sesungguhnya antara orang yang beriman dengan orang yang fasik itu? Maka Allah menyampaikan la yastawun, maka tidaklah sama. Maka semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa di dalam kehidupan ini, di manakah bimbingan sejati itu? Bimbingan sejati itu terdapat di dalam Al-Quran. Dan bimbingan sejati itu yang wajib kita ikuti, selain daripada mengikuti Allah, itulah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya, wa atiullaha wa atiur rasul. Mutlak kita harus mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Kita tidak mengikuti Allah kalau seandainya kita tidak mengikuti Rasulullah. Itu satu paket yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Maka kemudian kita mendapati ayat ke-36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sebagian besar mereka hanya mengikuti dugaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguh sedikit pun dugaan tak ada gunanya berhadapan dengan kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Maka Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita yang selalu kita sama-sama menyampaikan dalam forum ini, boleh jadi adalah merupakan etapa terakhir di dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi yang sangat fana ini. Maka mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita meningkatkan kualitas di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan ini, meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita, agar kita bukan hanya berjalan, tetapi berjalan, dan jalan yang kita lalui dan kita tuju titik tujuannya itu adalah jalan yang kita tahu pasti dan yakin bahwa itu adalah jalan yang dituntun, adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pada posisi lagi kita sekarang ini untuk menduga-duga di dalam menjalani kehidupan ini. Jalan mana yang harus kita tuju, apalagi kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa jalan itu adalah tidak benar. Maka begitu pula di dalam kehidupan ini kalau kita memperhatikan bahwa betapa kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Allah menegaskan bahwa kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Maka ukuran kebenaran dari apa yang kita lakukan dan kita ucapkan di dalam kehidupan ini adalah ketika kita menggunakan kacamata pembesar untuk melihatnya, bahwa kalau kita melakukan atau tidak melakukan ini, kita mengucapkan ini atau tidak mengucapkan ini, apakah Allah ridho atau tidak.
Dan kalau seandainya Rasulullah hadir di seputar kita, melihat kita melakukan itu, Rasulullah akan tersenyum, ataukah Rasulullah akan menangis, atau bahkan Rasulullah meninggalkan kita. Maka sama-sama Bapak dan Ibu, tidak ada sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini melainkan kita meyakini kebenarannya. Dan kita tidak menjadikan dugaan-dugaan sebagai landasan kita. Padahal semuanya itu boleh jadi hanya sekedar merupakan persepsi belaka di dalam kehidupan kita. Maka kita mendapati pula dalam kaitan dugaan ini sebagaimana Allah menyajikan untuk kita dalam surah Al-Hujurat pada surah ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Dan Allah mengancam pula dengan pernyataan berikutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu akan merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang pada pagi hari ini dapat bersama-sama kita menelusuri melalui 3 ayat yang dibaca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang bersama-sama kita menelusurinya ini, Allah bukakan pintu maghfirah, pintu ampunan dan taubat. Serta Allah bukakan seluas-luasnya pula pintu rahmat, barokah dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah amanahkan kepada kita. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu,